Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, oke ya. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ancaman dan serangan terhadap sistem informasi ya. Kalau tadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana ya pendahuluan tentang keamanan sistem informasi, bagaimana secara umum ya big picture dari sistem informasi, dari proses kelemahan, vulnerability, ancaman dan sebagainya secara umum. Nah, ini kita khusus tentang bahas tentang ancaman dan serangan terhadap sistem informasi. Oke. Nah, apa sih tipe-tipe ancamannya ya? Ketika kita nanti bisa informasi, yang perlu kita jaga itu apa saja sih? Ataupun tipe-tipe apa saja ancaman tersebut terhadap sebuah sistem? Nah, pertama adalah interruption. Ya, interruption itu berarti kita bahas nanti ada interception, ada modification, ada fabrication. Nah, apa itu interruption? Interruption adalah ancaman terhadap availability data. Jadi orang berusaha masuk, namanya interrupt gitu ya. Interrupt itu menahan ataupun itu untuk bisa terhadap availability data, ya, masuk ke sistem orang. Kemudian informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus sehingga jika dibutuhkan data atau informasi tersebut tidak ada lagi. Ini contoh adalah DDoS, ya. Jadi denial of service, ya. Dan Waalaikumsalam. Nah, denial of service ini dia merusak sistem ya. Jadi koneksi jaringan dibikin penuh sehingga ketika itu orang down sistemnya. Dia bisa diakses seperti itu. Oke. Kemudian ada interception. Apa itu interception? Adalah ancaman terhadap secret data. Sekresi gitu ya. Nah, sekresi. Jadi validitas ataupun data itu sendiri kan secret ya, rahasia gitu ya. Nah, informasi yang ada disadap atau orang yang tidak berhak mendapatkan akses ke komputer di mana informasi tersebut disimpan. Jadi mencuri atau ngintip gitu ya. Kalau kita ngelihat sistem orang kan datanya nggak hilang, tapi diintip. Itu justru data informasi yang penting. Tahu-tahu bocor aja, seperti kayak Biorka kemarin kasusnya. Contohnya penyadapan, wiretapping, password, sniping gitu ya. Jadi ada aplikasi nanti untuk cara mencuri password itu kita typing. Jadi apapun yang diketik, dia rekam, dia kirim ke sumbernya. Itu hati-hati. Jadi bisa mencuri password, nick, dan sebagainya gitu ya. Jadi apa yang diketik bisa direkam gitu ya. Kan namanya ketik kan digital komputer, itu bisa direkam, ada softwarenya. Jadi kalau dulu saya suka iseng, saya pasang nih di software orang kalau ingin tahu password gitu ya. Ataupun dia pernah chatting sama siapa, itu bisa pasang seperti itu. Interception disebutnya. Kemudian modification, ancaman terhadap integriti data, ya. Dimodif gitu ya. Orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan mengubah sesuai dengan keinginan orang tersebut gitu ya. Nah, itu juga akan jadi problem nanti dimodifikasi, merubah nama domain, merubah nama-nama paten dan sebagainya, web pemilu kayak dulu kasus gitu ya. BCA, klik BCA itu kan yang benar tuh pakai K, klik, pakai C, jadi orang tertipu, ya, dimodif dan sebagainya, dialamatkan, disamarin gitu ya. Nah, ini mencuri datanya dan sebagainya. Kemudian fabrication itulah ancaman terhadap integrity. Integrity adalah integritas, keutuhan dari sebuah data. Orang yang tidak berhak berhasil meniru dan memasukkan sebuah objek ke dalam sistem informasi, kemudian mengirim ke penerima, gitu ya. Nah, seperti apa? Nanti ada phishing mail, gitu ya. Jadi seolah dia yang ngirim, padahal bukan, gitu ya. Jadi seolah siapa yang ngirim, gitu, untuk mengelabui ataupun menipu dan sebagainya. Itu fabrication. Kemudian attack ya, atau serangan, ya. Nah, serangan, jadi kayak tadi. Jadi attack dan malware. Attack itu berarti sebuah serangan. Jadi kita tuju kan kalau sedang misalkan nih saya mau mendownkan sistem UBP ya, UBP Kerawang kita kirim dari ribuan server dalam waktu bersamaan. Nah, itu servernya kan terbatas. Melayanin ya, ada tiba-tiba kok biasanya ngelayanin cuma 5.000 orang, tiba-tiba yang datang itu 1 juta orang. Kira-kira gimana antriannya? Tiba-tiba pusingin tuh adminnya. Yang melayanin akhirnya down. Nah, itu biasa seperti itu. Ataupun yang lain ya. Malware, perangkat lunak yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk merusak atau menonaktifkan komputer maupun sistem operasi. Jadi pasang malware sehingga di down, seolah sibuk sendiri gitu komputernya padahal nggak ngapa-ngapain. Jadi dibikin, kan kalau program itu kan dibikin namanya looping dan sebagainya ya. Tiba-tiba memproses biasanya data satu
di looping menjadi 1 juta kali. Nah, itu akan jadi down dan sebagainya. Kemudian denial of service, apa tadi DOS tadi ya. Nah, DOS itu adalah teknik untuk membuat sebuah sistem tidak bekerja atau tidak dapat digunakan oleh orang lain dengan cara mengirim permintaan yang sangat banyak dan bertubi-tubi terhadap suatu server atau situs sehingga sistemnya menjadi hang atau crash yang tadi saya ceritakan. Itu contoh serangan namanya DOS, denial of service, gitu ya. Oke, jadi ya tadi padahal itu di copy saja gitu ya, di cloning jadi seolah ada yang nyerang banyak banget padahal sama gitu ya. Seperti itu. Kemudian backdoor. Backdoor adalah back, belakang door, itu belakang. Sebuah teknik untuk mengakses sistem aplikasi dan jaringan tanpa melewati mekanisme sistem keamanan. Jadi lewat jalur belakang namanya juga lewat belakang ya. Jadi dia cari celah-celah gitu ya. Ada lubang tikus, ada yang orang kan kalau ada zaman dulu kalau di itu ada yang menggali gitu ya, tiba-tiba tembus dan sebagainya. Sengaja dibuat oleh programmer untuk tujuan maintenance, modifikasi kode, pemecahan masalah dan lain. Jadi kadang-kadang ada backdoor yang digunakan untuk maintenance. Jadi nggak lewat jalan utama. Kalau orang umum kan harusnya kan ketika bertamu lewat depan, izin, ninggalin apa. Ini malah lewat belakang biasanya digunakan oleh si programmer tersebut. Kemudian memberikan akses tak terbatas kepada siapapun yang mengetahui jalan masuknya, ya. Jadi kadang-kadang udah ngasih kunci belakang dikasih ke orang lain, itu bahaya sekali gitu ya. Vendor-vendor besar hardware software sengaja menempatkan backdoor tak terdokumentasi untuk memudahkan maintenance dan sejenisnya. Jadi ini kita hati-hati juga, makanya perlu kita awasi betul-betul pintu depan belakang kita awasin kalau kita punya situ, karena kita nggak boleh percaya begitu saja kepada vendor. Karena kita nggak tahu vendor itu kan namanya yang membuat, kan kita nggak tahu dia punya jalur belakang, pintu cadangan, pintu Doraemon, pintu sejenis-sejenis yang lain. Nah, kita nggak tahu, maka kita bisa awasin itu. Ya. Kemudian trapdoor. Trapdoor itu trap namanya jebakan ya. Teknik untuk menjebak administrator agar menjalankan perintah tertentu yang nantinya dengan perintah tersebut menyusup bisa mendapatkan jalan untuk mendapatkan privilege root hak akses istimewa gitu ya. Itu juga sama. Jadi dikasih program apa, email gratis atau seneng gitu ya, apa tiba-tiba diklik jadi seolah-olah bisa menjadi trojan di dalam yang bisa menjalankan sistem yang nanti bisa merubah aksesnya gitu ya, menjadi root dan seterusnya. Ini juga hati-hati. Kemudian ada sniping. Sniping adalah teknik yang dilakukan untuk membuat sebuah program yang dapat melacak paket data seorang ketika paket tersebut melintasi internet dan menangkap password dan atau isinya. Jadi yang saya ceritakan sniping. Jadi bisa ngintip, bisa juga di tengah ditanyain gitu ya, paketnya dipecah, gitu, bisa ketahuan gitu isinya apa, diterjemahkan dan seterusnya. Itu bisa seperti itu. Jadi maka kenapa paket itu perlu dienkripsi? Kenapa kalau website untuk internet banking itu ada gambar gemboknya, itu data yang dikirim adalah semuanya dienkripsi, disamarkan. Jadi yang bisa ngebuka hanya orang yang tadi ada punya private key, public key dan seterusnya. Jadi ada enkripsi dan deskripsinya. Ya, Anda sudah belajar mungkin ya di keamanan komputer. Kemudian ada spoofing, menggunakan hak asal atau mengakses sistemnya dengan menggunakan identitas orang lain. Jadi saya berpura belanja sebagai siapa, pura-pura jadi emailnya siapa gitu ya, padahal dia tidak melakukan spoofing. Pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password dan nomor kartu kredit. Jadi pura-pura nanya sebagai admin bank dengan resmi ya, @BCA, ID dan seterusnya gitu ya, padahal itu bukan. Jadi bisa seperti itu, spoofing. Hijacking merupakan aksi pengambilan kendali session memiliki user lain sehingga si pembajak berhasil memperoleh autentikasi ID session dan memegang kendali atas session yang dimiliki oleh user lain tersebut selama session berlangsung. Jadi inject gitu ya, ngambil kendali session milik orang lain. Itu bisa ada teknik-tekniknya seperti itu. Nah, orang hacking nanti tinggal kita punya istilah cara hijacking gimana sih di Google. Nanti dikasih tahu caranya. Kemudian social engineering tadi yang ceritakan ya sebelumnya. Merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi rahasia atau sensitif dengan cara menipu pemilik informasi tersebut. Jadi namanya personal, jadi namanya sosial itu berarti pendekatan secara personal ya. Ngomong-ngomong pura-pura menjadi teman, tiba-tiba nanyain apa dan sebagainya ya. Kapan kamu lahir? Kapan siapa sih orang yang kamu sukai? Binatang apa yang kamu senangi dan seterusnya ya. Nah, umumnya dilakukan melalui telepon ataupun internet. Jadi ngaku-ngaku biasanya. Itu social engineering. Ini biasanya kartu kredit segala macam gitu ya, suka nawarin, ingin tiba-tiba nawarin sesuatu gitu. Itu social engineering, pendekatan secara human. Kemudian memanfaatkan kelemahan interaksi sosial tadi korban ya. Dibelokan, diceritakan kapan kamu lahirnya kapan, dia cerita, ternyata passwordnya adalah tanggal lahir gitu ya, dan seterusnya. Seni dan ilmu bagaimana mendapatkan orang lain untuk memenuhi apa yang kita inginkan, gitu ya, pendekatan secara personal ya. Orang kan
paling lemah di situ. Dikasih traktir, dikasih apa, nanti tiba-tiba jujur kata ya, dan sebagainya. Terus dikasih iming-iming, dikasih hadiah. Kamu nggak apa-apa, pasti tonya dong, nanti saya kasih hadiah sekian dan seterusnya ya. Misalkan administrasi bank, udah kita kerjasama saja, bagi-bagi hasil dan seterusnya. Itulah trik psikologi atau bagaimana pendekatan secara personal oleh hacker dari luar pada user dan sah di sebuah sistem agar mendapatkan akses gitu ya. Ya tadi ngerayu gitu ya bahasanya kita sebut. Kemudian ada virus, merupakan penggalan kode yang dapat mengandalkan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menyebarkan dengan cara menyisihkan dan sebagainya. Ini virus ya. Virus Trojan hampir sama dengan bantuan software untuk merusak ataupun masuk ke dalam sistem orang. Ya. Kemudian tadi ada virus itu ada jenisnya macam ada Trojan horse, worm, rogue, spyware dan rootkit. Nah, kita bahas sedikit-sedikit. Ya, nanti minggu depan kita akan bahas apa itu masing-masing, apa disebut Trojan, worm, rogue, spyware dan rootkit. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Nanti ada pertanyaan silakan bisa lewat grup karena sekarang sudah waktunya sudah cukup habis, bisa tanyakan lewat grup kalau belum jelas ya. Insya Allah minggu depan kita bahas yang tadi, selanjutnya di pertemuan minggu depan untuk bisa lebih detail dan bisa juga diskusi. Kurang lebih mohon maaf, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Siap. Boleh ya, hari ini sudah